Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Sinta Aryani di Pengantar Ilmu Ekonomi IEI 2C2. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu topik di oligopoli, yaitu konsentrasi pasar. Yuk kita mulai. Ketika Anda sedang berkendaraan, berapa sering Anda melihat merek mobil tertentu yang melewati kendaraan Anda? Atau ketika jalanan macet, dan Anda melihat di sekitar Anda, adakah merek mobil tertentu yang mendominasi di jalan? Mitsubishi, Isuzu, atau Toyota. Apabila ada, maka bisa jadi mobil tersebut juga mendominasi industri mobil di Indonesia. Ketika Anda melakukan pengamatan tersebut, apakah hal itu juga berlaku secara empiris? Nah, dimulai dengan definisi konsentrasi pasar, yang berarti dominasi satu atau beberapa perusahaan yang ada pada sebuah industri. Makin tinggi konsentrasi berarti makin dominan perusahaan-perusahaan tersebut di industri atau pasar tersebut. Konsentrasi pasar dapat diukur dengan pengukuran empiris sebagai berikut. Yang pertama adalah rasio konsentrasi, yang mana dihitung berdasarkan nilai penjualan dari perusahaan teratas di dalam sebuah industri yang dinyatakan dalam persentase penjualan industri total. Yang biasa digunakan adalah konsentrasi 4. Rasio konsentrasi 4. Contoh, rasio konsentrasi 4 sebuah industri adalah 60%. Artinya bahwa industri tersebut didominasi oleh 4 perusahaan teratas, karena keempat perusahaan tersebut memproduksi 60% dari keseluruhan output industri. Yang kedua adalah indeks Herfindahl. Indeks ini menghitung konsentrasi pasar dengan cara menambahkan kuadrat nilai dari setiap pangsa pasar semua perusahaan yang ada di dalam industri tersebut. Contoh apabila sebuah industri dipasok oleh 10 perusahaan dan pangsa pasar masing-masing perusahaan adalah 10%, maka indeks Herfindahl adalah penjumlahan dari 10 kuadrat dari 10 perusahaan yang ada, atau sama dengan 1000. Nah, ketika kita mendapat nilai konsentrasi, baik dengan cara rasio konsentrasi 4, yaitu sebesar 60, dan indeks Herfindahl sebesar 1000, apakah artinya? Sebuah konsentrasi industri dikatakan memiliki konsentrasi tinggi apabila ia memiliki rasio konsentrasi 4 di atas 60, atau memiliki indeks Herfindahl di atas 1800. Industri dengan konsentrasi sedang memiliki rasio konsentrasi 4 di atas 40 atau indeks Herfindahl di atas 1000. Dan industri yang tidak terkonsentrasi memiliki konsentrasi 4 kurang dari 40 atau indeks Herfindahl kurang dari 1000. Jadi apa sih kegunaannya apabila kita mengetahui tingkat konsentrasi sebuah industri? Nilai empiris ini dapat digunakan oleh pemegang kebijakan untuk mengambil keputusan. Apabila dua perusahaan di sebuah industri akan merger, apabila nilai konsentrasi keduanya tinggi, maka merger akan mengakibatkan industri didominasi oleh perusahaan yang merger tersebut. Hal ini harus diantisipasi karena konsentrasi tinggi bisa mengakibatkan kolusi. Nah, sekarang kita mencoba menghitung konsentrasi pasar untuk industri otomotif di Indonesia berdasarkan data penjualan mobil secara retail pada kuartal pertama di tahun 2020. Ya, di sini ada beberapa merek mobil ya yang menjual mobilnya di pasar di Indonesia. Dan ini adalah datanya, ya, data penjualan mereka di kuartal pertama tahun 2020. Yang mulai dari yang nomor 1 adalah Toyota, kemudian diikuti Daihatsu dan seterusnya, sampai yang terakhir adalah Nissan. Apabila Anda diminta untuk menghitung rasio konsentrasi 4 dan indeks Herfindahlnya,
maka apa yang harus Anda lakukan? Oke. Nah, apabila Anda menghitung rasio konsentrasi 4, berarti Anda harus mengurutkan dulu ya, pangsa pasar dari yang terbesar hingga yang terkecil. Dan kebetulan di sini sudah terurut, di mana nomor 1 adalah Toyota, nomor 2 adalah Daihatsu, nomor 3 adalah Honda, dan yang nomor 4 adalah Suzuki. Ya, sehingga kita tinggal jumlahkan saja pangsa pasar dari keempat perusahaan tersebut. Ya, kalau kita jumlahkan 31,2% ditambah dengan 18,4% ditambah dengan 16,5% dan ditambah dengan 11,9%, maka akan kita dapatkan rasio konsentrasi 4-nya adalah 78%. Nah, sekarang bagaimana menghitung indeks Herfindalnya? Oke, indeks Herfindal itu kan dihitung dari kuadrat pangsa pasar dari setiap perusahaan yang ada di industri tersebut. Ya, jadi kita cari dulu ya jumlah pangsa pasarnya, kita hitung dari semua perusahaan yang ada di industri, kemudian kita kuadratkan pangsa pasarnya tersebut tanpa menggunakan persen. Jadi kalau di sini kasusnya kita mulai dari Toyota yaitu 31,2 kuadrat ditambah dengan Daihatsu 18,4 kuadrat, ditambah dengan Honda 16,5 kuadrat, ditambah dengan Suzuki 11,9 kuadrat, dan seterusnya, hingga Nissan 1,1 kuadrat. Apabila semua nilai tersebut kita jumlahkan, ya, maka kita akan dapatkan bahwa indeks Herfindal untuk industri otomotif di Indonesia berdasarkan penjualan retail di kuartal pertama tahun 2020 adalah 1866. Nah, kalau kita lihat angka-angka ini, ya, apabila kita lihat angka ini 78% dan 1866, sebenarnya artinya apa sih? Ya, apakah jadi konsentrasi dari penjualan dari perusahaan-perusahaan yang ada di industri otomotif yang ada di Indonesia ini apakah rendah, ataukah sedang, ataukah tinggi? Nah, berdasarkan informasi dari slide yang sebelumnya, kita bisa melihat bahwa angka 78% ini atau 1866 ini bukanlah satu konsentrasi yang rendah atau juga bukan sesuatu yang tinggi, sedang maksudnya. Jadi, tinggi. Nah, setelah Anda menghitung rasio konsentrasi 4 dan indeks Herfindal, ya di slide sebelumnya, yaitu di industri otomotif di kuartal pertama di tahun 2020 dari sisi penjualan retail, maka sekarang Anda juga bisa menghitung rasio konsentrasi 4 atau indeks Herfindal buat industri-industri lain yang ada di Indonesia. Oke, nah sekarang misalkan minyak goreng. Kalau Anda ingin menghitung tingkat konsentrasi dari industri minyak goreng, berarti Anda harus mengetahui total penjualannya dan penjualan dari masing-masing perusahaan yang menjual minyak goreng yang ada di Indonesia. Sehingga Anda mengetahui masing-masing pangsa pasarnya, sehingga kemudian Anda juga bisa menghitung indeks Herfindal dan konsentrasi 4-nya. Bagaimana sekarang dengan industri kopi saset? Anda pun juga bisa menghitung rasio konsentrasi 4 dan indeks Herfindalnya. Dan misalkan buat sampo hijaber atau untuk biskuit kaleng. Oke, nah kalau di sini Anda dari 4 ini mungkin Anda akan bisa membandingkan mana yang punya konsentrasi lebih tinggi, mana yang punya konsentrasi lebih rendah. Kemudian setelah itu Anda bisa bandingkan dengan
dengan nilai di mana misalkan apabila dia industri tersebut mempunyai nilai konsentrasi yang tinggi, yaitu artinya indeks Herfindalnya di atas 1800 atau nilai rasio konsentrasi 4-nya di atas 60, maka industri tersebut masuk ke dalam struktur pasar oligopoli. Tapi kalau dia misalkan lebih rendah dari itu, ya, maka industri tersebut tidak masuk ke dalam kondisi atau struktur oligopoli. Sampai jumpa pada topik ekonomi yang lainnya. Salam.